Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film yang dibintangi oleh aktor papan atas asal Korea Selatan yaitu Kang Dong Won. Film ini menceritakan tentang seorang gelandangan yang diremehkan padahal aslinya agen rahasia korut yang paling berbahaya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Secret Reunion. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Song Ji Won tengah menonton acara musik dahsyat di TV sambil menelpon istrinya yang sedang hamil. Di telepon, Ji Won menceritakan dongeng untuk buah hati mereka yang masih di dalam perut. Meski terlihat seperti bapak-bapak muda biasa, tapi sebenarnya Ji Won ini adalah seorang agen rahasia di Korea Utara. Dia pun baru saja mendapat email dari atasannya berupa pesan rahasia yang perlu diterjemahkan, sehingga Ji Won meminta izin untuk menyudahi telepon karena harus bekerja. Sebelum menutup telepon, sang istri berpesan kepada suaminya agar segera pulang ke Korea Utara untuk menemaninya melahirkan. Di markas NIS atau Badan Intelijen Korea Selatan, seorang agen senior bernama Lee Han-gyu sedang menelpon mantan istrinya yang kini tengah berada di Amerika untuk membahas anak mereka. Telepon diakhiri karena anak buah Han-gyu memberitahu ada telepon penting dari informannya yaitu Son Tae-sun yang mengabarkan kalau dia sudah mengirimkan sebuah faksimil. Setelah menerima pesan itu, Han-gyu bergegas ke tempat pengolahan data untuk menerjemahkan pesan berisi informasi rahasia tersebut. Siapa sangka informasi itu sama dengan pesan rahasia yang didapatkan oleh Ji Won dari atasannya. Keesokan harinya, Ji Won pun mulai bergerak. Di tengah jalan, sebuah mobil menghampirinya yang ternyata adalah Tae-sun, si informan Han-gyu sekaligus rekan Ji Won di agen rahasia Korea Utara. Tae-sun pun menawarkan tebengan, namun dalam perjalanan Ji Won menyadari ada sebuah mobil yang membuntuti mereka. Ternyata yang membuntuti mereka adalah agen NIS. Tanpa pikir panjang, Ji Won langsung meminta Tae-sun untuk kabur dari kejaran agen NIS tersebut. 유턴 한번 할까? 경찰들. 죄송합니다. 놓친 것 같습니다. Setelah berhasil lolos dari kejaran agen NIS, Ji Won dan Tae-sun segera menuju ke terminal bus. Di sana, mereka mengikuti seorang pria tua dari duduk sampai naik bus. Hingga di sebuah rusun, mereka tetap mengikuti pria tua itu yang masuk ke dalam toilet. Dan siapa sangka orang yang mereka buntuti adalah atasan mereka di Kesatuan Agen Rahasia Korea Utara yang dijuluki Shadow. Shadow ini juga merupakan buronan nomor 1 NIS di Korea Selatan. Bersama dengan Shadow, mereka berniat untuk menuntaskan misi kenegaraan agar bisa kembali ke negara mereka secepatnya. 네가 더 민첩하니까 넌 나하고 올라간다. Di sisi lain, Han-gyu dan anak buahnya tengah bersiap untuk menyergap target mereka yaitu Shadow. Berdasarkan informasi yang didapatkan, kompleks rusun di mana Shadow berada saat ini menjadi tempat penampungan untuk para imigran gelap dari Korea Utara. Sepupu Kim Jong-il, Presiden Korea Utara yang bernama Kim Sung-hak ternyata juga tinggal di sana bersama keluarganya. Usut punya usut, Kim Sung-hak dikabarkan membelot dari Korea Utara dan Han-gyu menduga Shadow tengah mengincarnya. Di perjalanan menuju rusun, Han-gyu mendapatkan telepon dari atasannya yang menyuruh Han-gyu dan anak buahnya kembali ke markas karena misi mereka ilegal dan tidak mendapat izin resmi. Meski begitu, Han-gyu tetap nekat melanjutkan misi itu tanpa memperdulikan larangan dari atasannya. Sementara itu, di taman dekat rusun, Shadow membekali Ji Won dengan pisau dan berpesan kalau mereka harus berkumpul lagi di terminal bus untuk pulang ke Korea Utara bersama setelah misi ini selesai.
Hingga akhirnya misi mereka pun dimulai. Shadow dan Ji-won mendatangi tempat tinggal Kim Soo-hak. Tanpa belas kasihan, Shadow menghabisi mertua dan istri Kim Soo-hak. Hingga tak lama kemudian Kim Soo-hak pun pulang bersama anak laki-lakinya dan Shadow langsung menghabisinya. Shadow yang masih belum puas pun ingin menghabisi anak Kim Soo-hak juga. Tapi Ji-won menghentikannya karena tidak tega dan anak itu mengingatkannya dengan calon anaknya yang akan lahir. Di saat bersamaan, Han-gyu dan anak buahnya tiba di rusun, membuat Shadow mengira Ji-won telah mengkhianatinya dengan memanggil agen Korea Selatan itu. Tanpa buang-buang waktu, Shadow langsung melarikan diri ke lantai atas. Sedangkan agen NIS yang melihat keluarga Kim Soo-hak telah tewas menuduh Ji-won sebagai pelakunya. Namun tidak lama kemudian, dari tempat persembunyiannya, Shadow menyerang para agen NIS dengan membabi buta. Sementara itu, momen itu dimanfaatkan oleh Ji-won untuk kabur sambil membawa anak Kim Soo-hak. Lalu Ji-won menitipkan anak itu kepada penghuni rusun di lantai bawah. Saat hendak kabur, Ji-won melihat Tae-sun sedang bersantai sambil ngudut bareng anggota NIS. Dari situlah akhirnya Ji-won menyadari kalau Tae-sun telah berkhianat. Di tengah kekacauan baku tembak, Han-gyu tak sengaja melihat Ji-won dan hendak menangkapnya. Namun Han-gyu dan pasukan NIS teralihkan oleh Shadow yang menyerang mereka, hingga pada akhirnya misi penangkapan gagal dan Shadow berhasil melarikan diri. Di terminal bus terlihat Ji-won yang setia menanti kedatangan Shadow sesuai kesepakatan sebelumnya. Namun sampai hari berganti gelap, Shadow tak kunjung datang. Sementara di rumah sakit terlihat ada banyak korban akibat insiden baku tembak tadi. Beberapa anggota NIS pun ikut menjadi korban dan hal ini membuat sang komandan kesal karena keegoisan Han-gyu yang bersikeras melakukan misi padahal sudah dilarang. 지원 요청 왜 안 했어? 지금 보고 체계로는 쟤네들 각오하고 있어. Sekembalinya ke markas, Han-gyu dan Tae-sun merenungi kesalahan mereka atas gagalnya misi itu, hingga tiba-tiba Tae-sun mendapatkan telepon dari Ji-won yang merasa kecewa karena Tae-sun telah berkhianat terhadap Korea Utara. Telepon itu langsung diambil alih oleh Han-gyu yang menegaskan kalau target NIS bukan Ji-won dan Tae-sun, melainkan perwira tinggi Korea Utara sekaligus pembunuh keji, yaitu Shadow. Han-gyu pun berkata akan menjamin keselamatan Ji-won jika Ji-won bersedia menyerahkan diri. Namun telepon langsung dimatikan sepihak oleh Ji-won. Keesokan harinya, berita di TV menyiarkan tentang pertemuan antara Presiden Korea Selatan dan Presiden Korea Utara yang menandakan hubungan diplomatik antar kedua negara itu semakin membaik. Setelah nonton TV, Han-gyu berangkat kerja ke markas NIS. Di sana, atasan Han-gyu kembali membahas misi ilegal yang telah memakan banyak korban jiwa. Sang atasan pun membuat peraturan baru di mana semua anggota lapangan harus mendapatkan izin darinya terlebih dahulu sebelum melakukan misi. Mendengar itu, Han-gyu jelas protes dan menimbulkan ketegangan dengan sang atasan. Alhasil, Han-gyu pun dipecat dari anggota NIS saat itu juga. 6 tahun kemudian, Han-gyu bangkit dengan membangun usaha sendiri, yaitu sebuah agensi detektif swasta. Saat ini, Han-gyu dan timnya mendapat misi dari seorang klien yang meminta mereka mencari istrinya yang telah lama hilang.
Dengan pengalamannya sebagai mantan agen Korea Selatan, Han Gyu mampu menemukan keberadaan istri klien tersebut dengan mudah dan mendapatkan bayaran yang lumayan. Selesai dengan itu, Han Gyu langsung menuju ke kantor polisi untuk menerima misi baru, yaitu mencari seorang imigran gelap dari Vietnam yang bernama Bosco. Diketahui Bosco ini adalah mafia kelas kakap yang menjalankan bisnis ilegal dan sangat sulit ditangkap oleh kepolisian. Menurut informasi dari polisi, buronan ini bersembunyi di sebuah pabrik bahan bangunan. Malamnya, Han Gyu dan kedua anak buahnya langsung pergi ke tempat yang dimaksud. Setibanya di pabrik, mereka melihat banyak orang Vietnam sedang nobar bola antara Vietnam dan Korea Selatan. Sayangnya, penyamaran mereka langsung terbongkar akibat kecerobohan anak buah Han Gyu. Niatnya ingin menakut-nakuti anak buah Bosco dengan pistol mainan. Han Gyu malah ditinggal kabur oleh kedua anak buahnya yang lari ngibrit ketakutan. Alhasil, Han Gyu langsung dikeroyok oleh anak buah Bosco. Untungnya, seorang buruh pabrik datang membantu Han Gyu hingga mereka bisa membalik keadaan. Bosco yang kalah pun menyuruh anak buahnya untuk mundur, sementara Han Gyu langsung berterima kasih kepada buruh yang tanpa diduga adalah Ji-won. Namun, Han Gyu belum menyadari sosok yang ada di hadapannya ini adalah orang yang dia kejar 6 tahun yang lalu. Karena kagum dengan kehebatan Ji-won dalam bertarung, Han Gyu berniat merekrut Ji-won untuk bekerja di agensi miliknya. Namun, Ji-won perlu mempertimbangkan tawaran itu dan akan menghubungi Han Gyu jika sudah membuat keputusan. Saat Ji-won pergi, barulah Han Gyu mengingat sosok Ji-won yang merupakan agen rahasia dari Korea Utara. Sedangkan dari kejauhan, Ji-won juga sudah menyadari kalau Han Gyu adalah agen NIS yang dulu mengejarnya. 박기준 씨. 정말 이게 모든 것이 정말 우리 회사 딱이네. 저 지금 하는 일 좋아합니다. Tidak lama kemudian, kedua anak buah Han Gyu kembali ke pabrik itu karena merasa bersalah telah meninggalkan bos mereka tadi. Namun karena Han Gyu sudah keburu kesal, alhasil kedua anak buahnya itu langsung dipecat. Saat sampai di rumah, Han Gyu bertemu dengan temannya yang bekerja di NIS yang bernama Kok Kyung Nam dan memberitahu kalau dia baru saja bertemu dengan Ji-won. Mendengar berita itu, Kyung Nam pun berniat melapor ke markas NIS. Alih-alih menangkap Ji-won, Han Gyu malah punya ide lain, yaitu memanfaatkan Ji-won untuk menemukan target utama mereka, yakni Shadow. Shadow lagi, 송지원이 너한테 넘기려고 부른 거 아니야? 국정원에는 비밀이라고 임마. Di tempat lain, Ji-won menemui rekannya dari Korea Utara yang bernama Min Chol, yaitu seorang ilmuwan nuklir dari Korut yang membelot ke Korea Selatan. Di pertemuan ini, Ji-won menceritakan soal pertemuannya dengan seorang agen NIS bernama Han Gyu dan mengira kalau Han Gyu sedang menyamar jadi detektif swasta, sehingga Ji-won bingung harus melapor ke atasan atau tidak. Melihat kebingungan Ji-won, Min Chol pun menyarankan Ji-won untuk menyerah dan mengganti kewarganegaraannya menjadi warga Korea Selatan agar bisa hidup tenang. Namun, Ji-won kekeh tidak ingin menjadi pengkhianat dan tetap memilih setia kepada tanah airnya. 사상교육을 시키셨습니다. 그럼 도대체 뭘 어쩌겠다는 거야? Hari berikutnya, Han Gyu kembali datang ke pabrik untuk memata-matai Ji-won dari jauh. Saat tengah memantau, tanpa diduga Ji-won menghubunginya untuk meminta bertemu. Pada akhirnya mereka pun bertemu di sebuah warteg dan Ji-won mengatakan bahwa dia tertarik untuk bergabung dalam agensinya Han Gyu. Setelah negosiasi soal gaji dan segala macamnya, hari itu juga Ji-won resmi bekerja dengan Han Gyu. Sebagai masa percobaan, Ji-won mendapat tugas pertama untuk menangkap istri klien yang kabur dari rumah. Dan berkat kerjasama yang apik, mereka pun berhasil menangkap target dan Han Gyu langsung memborgol wanita itu di dalam mobil. Namun, Ji-won terlihat tidak suka ketika warga yang tidak bersalah diperlakukan seperti seorang penjahat.
인간적으로 대해줬으면 좋겠습니다. Karena tidak ingin Jiwon tiba-tiba resign, mau tidak mau Han-gyu melonggarkan peraturan agensinya dan melepaskan borgol. Setelah bekerja, mereka pulang ke rumah Han-gyu karena mulai hari itu juga Jiwon tinggal di rumahnya sesuai dengan perjanjian yang ada di kontrak kerja. Saat tengah malam, Jiwon tidak bisa tidur dan memilih untuk pergi ke warnet terdekat. Di sana, dia mengirim pesan ke atasannya yang bernama Henry untuk melaporkan soal informasi mengenai Han-gyu. Keesokan harinya, mereka berdua kembali bekerja dan lagi-lagi mereka mendapat pekerjaan untuk mencari istri klien yang kabur dari rumah. Dari sini kita jadi tahu kalau agensi detektif swasta Han-gyu ini spesialis mencari istri orang. Sama seperti pekerjaan pertamanya, Jiwon berhasil mengerjakan tugasnya ini dengan mudah. Saking takjubnya dengan kinerja Jiwon, Han-gyu sampai penasaran gimana caranya target mau sukarela ikut Jiwon tanpa perlawanan sama sekali. Jiwon pun menjawab kalau dia cuma membujuk dengan cara baik-baik. Saat mengembalikan istri klien, mereka pun dibayar seikhlasnya dengan hasil tani dan seekor ayam karena klien mereka kali ini cuma seorang petani di pedesaan terpencil. Lah, ini istri petaninya #kabur aja dulu. 인간적이야. Sebagai balas budi karena telah bersedia memperkerjakannya, Jiwon pun memasak opor ayam untuk Han-gyu menggunakan hasil bayaran kemarin yang ternyata sangat enak dan mengingatkan Han-gyu pada masakan mantan istrinya. Saat makan, Han-gyu curhat tentang mantan istri dan anaknya yang kini tinggal di Amerika. Dia juga curhat belum bertemu dengan anaknya lagi karena tidak punya uang untuk menyusul ke Amerika. Mendengar itu, entah mengapa Jiwon mulai merasa kasihan dengan kehidupan Han-gyu yang hampir mirip seperti dirinya yang juga tidak bisa menemui keluarganya di Korea Utara. Selama bekerja dan tinggal bersama, keduanya pun semakin akrab. Meski begitu, Jiwon masih terus melaporkan soal Han-gyu kepada Henry, atasannya. Hingga suatu hari, Jiwon nekat mencuri-curi kesempatan untuk menggunakan komputer milik Han-gyu. Dan saat mengecek email, dia merasa heran karena semua email yang selama ini dikirimkan ke atasannya tidak ada satupun yang dibaca. Belum sempat Jiwon mengecek lebih lanjut, Han-gyu malah keburu datang. 친구나 여자 없어? 그냥 집에서 TV나 볼래요. Untungnya Han-gyu tidak curiga dengan gerak-gerik Jiwon dan langsung pamit pergi dengan pakaian rapi. Jiwon yang curiga pun mengintai segala aktivitas Han-gyu pada hari itu, mulai dari pergi makan es krim di warung hingga bersantai di pantai. Jiwon bahkan menyadap pembicaraan saat Han-gyu menelpon anaknya. Karena tidak ada pergerakan yang mencurigakan, akhirnya Jiwon menyudahi pengintaian lalu pulang untuk memasak sesuai permintaan Han-gyu. Namun saat Jiwon hendak pulang, malah tidak sengaja melihat Taesun, teman sekaligus mantan rekannya yang kini bertemu dengan Han-gyu. Terlihat di sana Han-gyu memberikan segepok uang kepada Taesun sebelum Taesun pergi. Hal ini pun membuat Jiwon langsung mengikuti Taesun sampai ke rumahnya. Saat berhadapan dengan Taesun, Jiwon langsung menghajarnya tanpa ampun untuk meluapkan kekesalan karena Taesun telah berkhianat dan membuatnya tidak bisa kembali ke Korea Utara untuk berkumpul bersama keluarganya. Karena masih menganggap Taesun sebagai teman, Jiwon akhirnya melepaskan Taesun. Kemudian Taesun bertanya dari mana Jiwon bisa menemukannya. Jiwon pun bercerita kalau dia tengah memata-matai Han-gyu yang seorang agen NIS. Namun Taesun langsung menjelaskan bahwa Han-gyu sudah dipecat dari NIS karena insiden baku tembak 6 tahun lalu. Mendengar itu, Jiwon kaget karena tidak menyangka jika insiden itu tidak hanya berdampak padanya saja, tapi juga mengubah kehidupan Han-gyu.
Di tempat lain, Han Gyu bertemu rekan NIS-nya yaitu Kyung, dan Kyung pun memberikan sebuah chip pelacak kepadanya untuk dipasangkan ke jam tangan milik Ji-won agar bisa memantau pergerakan Ji-won selama 24 jam. Di sisi lain, Ji-won masih melaporkan soal Han Gyu yang dipecat dari NIS kepada Henry. Tidak lama kemudian Han Gyu pulang dan Ji-won kembali berpura-pura bersantai sambil nonton TV. Namun tepat saat itu siaran TV sedang menyiarkan berita tentang Korea Utara yang berencana ingin melakukan uji coba rudal. 핵실험을 강행하겠다고 밝혔습니다. 여러 차례 시사해 왔지만 외무성 대변인이 공식 천명한 보입니다. 하지만 북한은 핵무기는 Keesokan harinya, Ji-won meminta izin untuk libur bekerja karena katanya dia ingin pergi ke acara reunian sekolah. Kali ini giliran Han Gyu yang diam-diam membuntuti Ji-won. Tak lupa juga dia melaporkan hasil pengintaiannya itu kepada Kyung-nam. Hingga tidak lama kemudian Ji-won terpantau masuk ke sebuah resto bersama beberapa orang yang ternyata mereka semua adalah imigran gelap dari Korea Utara. 보낼 테니까 신원 좀 해봐. 알았지? 앞으로 가요 빨리. Tidak lama setelah itu, Kyung-nam datang menjemput Han Gyu. Kyung-nam lalu memberikan data pribadi dari orang-orang Korea Utara yang bersama Ji-won tadi. Mereka pun memilih salah satu di antara ketiganya untuk diinterogasi, yaitu seorang pendeta. Saat ditemui di kantornya, si pendeta menjelaskan kalau Ji-won bergabung dalam komunitas imigran Korea Utara agar dia bisa mendapatkan akses pulang demi bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Bahkan saat ini Ji-won sedang mengumpulkan biaya agar bisa mengajak keluarganya untuk pergi dari Korea Utara. Sayangnya, rencana ini terhambat karena Korea Utara sedang menyiapkan uji coba rudal sehingga membuat penjagaan perbatasan negara semakin diperketat. Mendengar cerita itu, Han Gyu menjadi bersimpati kepada Ji-won karena nasibnya hampir sama seperti dirinya. 한참을 안 보이다가 나오려고 마음 먹고 우리를 찾아왔어요. Makanya sebelum pulang, Han Gyu sempat meminta Kyung untuk tidak memberitahu cerita soal Ji-won itu kepada pihak NIS. Keesokan harinya, Han Gyu dan Ji-won kembali bekerja seperti biasa. Kali ini, klien mereka adalah seorang pengusaha asal Vietnam yang ingin mencari istrinya yang hilang. Sama seperti pekerjaan sebelumnya, Han Gyu dan Ji-won berhasil menemukan target dengan cepat, di mana si target ditemukan di sebuah pulau terpencil tempat para imigran gelap bersembunyi. Saat mereka hendak membawa wanita itu, tiba-tiba ketua komunitas imigran Vietnam datang bersama anak buahnya. Siapa sangka ternyata si ketua adalah si Bosko. Karena kedua kubu sudah saling berhadapan, perkelahian pun tidak terhindarkan. Meski kalah jumlah, dengan kemampuan berkelahi yang hebat, Han Gyu dan Ji-won berhasil mengalahkan Bosko dan anak buahnya dengan sangat mudah. Mereka lalu membawa istri pengusaha Vietnam itu untuk diserahkan kembali kepada suaminya. Namun, saat di perjalanan, istri pengusaha itu bilang kalau dia adalah korban KDRT sehingga kabur dari suaminya. Wanita itu mengatakan kalau dia bersedia pulang asalkan diizinkan menjenguk saudaranya sebentar. Namun, setelah mengantar wanita itu ke rumah saudaranya, Han Gyu dan Ji-won jadi berubah pikiran dan tidak jadi mengembalikan wanita itu ke suaminya. Dan kali ini mereka pun mengikhlaskan pekerjaan kali ini gagal. 내가 아까 베트남 보스는 왜 맞지? 네가 보상금이 몇 배를 벌게 해줄 텐데. Hari berikutnya, Han Gyu tiba-tiba menyiapkan sesajen untuk mendoakan ibunya Ji-won yang telah tiada. Awalnya Ji-won turut berdoa dan tidak curiga, tapi kemudian dia sadar dari mana Han Gyu mengetahui soal ibunya ini. Pada akhirnya Han Gyu mengaku kalau dia bertemu dengan si pendeta dan selama ini dia juga mengetahui identitas asli Ji-won sebagai agen rahasia Korea Utara. Namun Han Gyu meyakinkan Ji-won kalau dia tidak berniat untuk menangkapnya karena targetnya bukanlah Ji-won melainkan Shadow. Untungnya Ji-won bersedia menerima penjelasan Han Gyu dengan baik dan tidak memperpanjang masalah ini. 제가 보려면 간첩단 정도는 돼야지.
이제 나도 모르겠다. 우리 둘이 뭉치면 대박 날 거야. 나도 너희 부모님께 전화 한번 드릴게. Setelah berdoa, Han Gyu mendapat telepon dari Kyung Nam yang mengabarkan kalau Taesun, informan mereka, telah dibunuh oleh seseorang. Mendengar kabar itu, Han Gyu bergegas menuju ke rumah sakit. Sementara Ji-won yang tidak sengaja mendengar pembicaraan itu pun diam-diam membuntuti. Di luar ruang jenazah, Ji-won mengintip ke dalam untuk melihat jenazah Taesun. Kesedihan Ji-won pun semakin bertambah saat tahu kalau pelaku yang telah menghabisi Taesun adalah Shadow. Saat Ji-won larut dalam kesedihannya, sialnya dia malah tertangkap basah oleh anggota NIS yang sedang berjaga dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Beruntung, Ji-won masih bisa kabur dan lolos dari kejaran pasukan NIS yang memburunya. Dia lalu pergi ke warnet untuk mengecek email dan ternyata ada balasan pesan dari Henry. Dan dari email itu terungkap kalau orang yang selama ini dihubungi oleh Ji-won adalah Shadow itu sendiri. Di pesan itu, Shadow meminta Ji-won untuk ketemuan di terminal bus tempat janjian mereka 6 tahun yang lalu. Di lain tempat, Han Gyu diminta menghadap mantan atasannya saat di NIS dulu. Di sana, dia disuruh mengembalikan alat pelacak yang diberikan kepadanya untuk memantau pergerakan Ji-won. Namun, Han Gyu dengan tegas menolak dan langsung cabut. Sebelum pergi, Han Gyu sempat mengintip rapat anggota NIS yang berencana ingin menghabisi Ji-won. 저는 사살해도 좋다. Mengetahui hal itu, Han Gyu langsung berusaha menelpon Ji-won, namun sayang teleponnya tidak dijawab. Ternyata Ji-won sendiri sudah tiba di terminal bus untuk bertemu dengan Shadow. Di saat yang sama, agen NIS juga berhasil melacak keberadaan Ji-won dari alat pelacak yang tertanam di jam tangannya. Sementara itu, Ji-won yang sudah menyadari kalau para agen NIS sedang memburunya pun melarikan diri dan entah bagaimana dia dijemput Shadow naik mobil. Di perjalanan, Shadow menjelaskan misi terakhir mereka yaitu membunuh Min Chol, si ilmuwan nuklir yang telah membelot dari Korea Utara dan kini memihak kepada Korea Selatan. Ternyata pihak NIS juga sudah mengira kalau Min Chol diincar oleh Shadow, sehingga Min Chol kini dilindungi oleh anggota NIS. Shadow yang terkenal kejam dan tidak pandang bulu dalam menghadapi musuhnya pun langsung menyerang pasukan NIS yang melindungi Min Chol di kantornya. Di tengah pertarungan, Min Chol berhasil kabur bersama kedua agen NIS. Namun tiba-tiba anggota NIS yang menjadi sopir tewas di tempat, sedangkan Min Chol berhasil kabur. Niatnya Min Chol mau bersembunyi, tapi dia malah terjebak di sebuah atap gedung hingga Ji-won dan Shadow berhasil menyusulnya. Tidak lama kemudian, Han Gyu pun datang sehingga Shadow bersembunyi. Han Gyu yang bermaksud membuang jam tangan milik Ji-won yang terpasang alat pelacak malah ditusuk oleh Ji-won. Mengira Han Gyu telah tewas, Shadow pun keluar dari persembunyian dan langsung menghabisi Min Chol saat itu juga. Setelah misi mereka selesai, Ji-won bertanya kenapa Shadow ngotot ingin menghabisi semua pengkhianat yang membelot. Karena dia curiga kalau Shadow melakukan ini bukan untuk membela negara, tapi hanya karena demi ambisinya sendiri. Karena belangnya sudah ketahuan, akhirnya Shadow menampakkan wujud aslinya. Saat Shadow hendak menghabisi Ji-won, tiba-tiba Han Gyu bangkit lagi dan menghentikannya. Untungnya mereka masih selamat meskipun keduanya sama-sama terluka parah.
Di bawah, pasukan NIS berhasil menemukan mereka berdua. Meski dalam kondisi terluka, Shadow yang berusaha kabur lagi langsung menyerang pasukan NIS dan dia juga berniat untuk menghabisi Ji-won yang masih tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba Han Gyu muncul dan segera menghabisi Shadow lebih dulu. Setelah Shadow tewas, kasus ini pun ditutup dan dinyatakan telah selesai. Ji-won dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian akan dideportasi dari Korea Selatan setelah pulih nanti. Sementara Han Gyu menerima penghargaan dan hadiah uang berkat keberhasilannya dalam menyingkirkan pemberontak yang mengancam keamanan negara seperti Shadow. Usai menuntaskan misi melelahkan itu, Han Gyu menikmati masa tenangnya dengan bersantai di rumah. Saat lagi asyik-asyik makan, Han Gyu mendapat kiriman surat dari Ji-won yang mengabari kalau dia sudah bertemu kembali dengan keluarganya dan dia juga berterima kasih atas kebaikan Han Gyu selama ini. Selain itu, Ji-won juga menyarankan agar Han Gyu menjenguk anaknya yang berada di Amerika. Pada akhirnya, Han Gyu pun menuruti saran Ji-won dan menitipkan pekerjaannya kepada anak buahnya yang baru yang tidak lain adalah si Bosco. Loh, di akhir film, terlihat Han Gyu yang sudah berada di dalam pesawat untuk pergi ke Amerika. Saat Han Gyu memesan bandrek kepada pramugari, tiba-tiba seorang penumpang yang duduk di bangku belakang menegurnya dan bilang kalau kelakuan Han Gyu norak dan seperti orang kampungan yang baru pertama kali naik pesawat. Awalnya Han Gyu mau misuh-misuh karena tidak terima diejek oleh orang asing. Namun tanpa diduga, ternyata penumpang itu adalah Ji-won yang juga hendak pergi ke Amerika bersama keluarganya untuk memulai kehidupan baru mereka. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar bahwa terkadang kawan bisa menjadi lawan. Begitu pula sebaliknya, lawan bisa menjadi kawan yang justru selalu ada di saat kita sedang ada masalah. Segitu dulu dari saya Tobi, sang pengangguran profesional. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kamsahamnida. Sayap putih terbentang lebar, angin membawa bisikan siang, burungku terbang melesat, menarilah